Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut lagi sesi yang ke-9. 10. Sesi yang ke-10. Baik, kita baca dulu doa memohon kemudahan. Ayo, Allahumma la sahla. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sekali lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, kita lanjut sesi ke-10 kita, nasi tauhid asma wa sifat. Tauhid nama dan sifat-sifat Allah. Halaman 53. Dibaca lagi. Barang siapa meyakini hal ini dengan hatinya, akan mudah baginya untuk tidak mengedepankan kesenangan dan kelezatan dirinya daripada keridhaan Rabb-Nya. Inilah yang berkaitan dengan pengenalan seorang hamba akan nilai dan kedudukan dirinya. Adapun yang berkaitan dengan pengenalan seorang hamba terhadap kekuasaan dan kemuliaan Rabb-Nya, yang demikian itu akan membuahkan perasaan malu dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati dan perasaan rindu serta senang untuk bertemu dengannya, selalu ingin untuk kembali kepadanya, merasa takut kepadanya, dan lari meninggalkan serta menjauh dari makhluk ciptaannya untuk menuju kepadanya. Di dalam ma'rifah atau pengenalan akan kebesaran serta keagungan Allah ini, terjadi perbedaan yang besar antara manusia. Tiada yang mengetahui perbedaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan dirinya kepada mereka, serta menyingkap bagi hati-hati mereka sebagian dari ilmunya yang tidak ditempatkan pada selain mereka. Dan telah berkata seorang hamba yang paling mengenal Rabb-Nya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, "Aku tidak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri." Beliau memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pada hari kiamat kelak sebagian dari pujian-pujiannya yang tidak diketahuinya sekarang. Nah, sekarang kita lihat masih seputar ilmu tentang Allah adalah pangkal segala ilmu dan sebagai pokok pengetahuan seorang hamba. Artinya makin kita mengenal Allah, itu adalah sumber kebahagiaan. Barang siapa meyakini hal ini dengan hatinya, di sini disebutkan oleh beliau, akan mudah baginya untuk tidak mengedepankan kesenangan dan kelezatan dirinya daripada keridhaan Rabb-Nya. Berarti makin mengenal Allah, kita lebih mendahulukan keridhaan Allah. Adapun yang berkaitan dengan pengenalan seorang hamba terhadap kekuasaan dan kemuliaan Rabb-Nya, yang demikian itu akan membuahkan perasaan malu dan cinta terhadap Allah. Berarti juga di antara manfaat mengenal Allah, timbul rasa malu dan cinta. Juga ketergantungan hati dan perasaan rindu serta senang untuk bertemu dengan Allah. Nah, lalu di halaman 54 tadi disebutkan dalil tentang perkataan Nabi SAW. Beliau mengatakan, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini jadi dalil bahwasanya pujian pada Allah itu masih belum cukup bagi kita. Hanya Allah yang tahu pujian yang pantas untuk dirinya. Sekarang kita lihat perkataan Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, rasa cinta dan rindu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung pada pengetahuan dan ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ilmu seseorang tentangnya, semakin sempurna pula cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nama-nama dan sifat-sifatnya dan lebih mengenalnya Subhanahu wa taala, dia akan lebih mencintainya. Dan demikian pula kelezatan untuk segera sampai kepadanya, tinggal bertetangga dengannya, melihat wajahnya,
dan mendengar perkataannya akan lebih sempurna. Nah, di sini disebutkan rasa cinta dan rindu kepada Allah tergantung pada pengenalan kita terhadap Asmaul Husna atau nama dan sifat Allah. Berarti makin mengenal Allah, makin cinta dan rindu kepada Allah. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, kesempurnaan seorang hamba bergantung kepada dua kekuatan ini, ilmu dan cinta. Sedangkan ilmu yang paling afdol adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta yang paling tinggi adalah cinta kepadanya. Kelezatan yang paling sempurna bergantung pada keduanya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. nah di garis bawahi, ilmu yang paling afdal adalah ilmu tentang Allah. Lalu cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Ilmu yang paling afdal adalah ilmu tentang Allah. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Terus Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, telah banyak pecinta dunia yang telah keluar dari dunia ini. Hanya saja mereka itu tidak merasakan sesuatu yang terbaik yang ada padanya. Orang-orang bertanya, apakah itu wahai Abu Yahya? Dia Malik bin Dinar rahimahullah menjawab, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah semakin kuat pengetahuan seorang hamba akan Rabb-Nya Azza wa Jal, maka semakin bertambah pula kerinduannya untuk bertemu dengannya. Nah lihat, telah banyak pecinta dunia yang telah keluar dari dunia ini, hanya saja mereka itu tidak merasakan sesuatu yang terbaik yang ada padanya. Orang-orang bertanya, apakah itu? Yaitu ma'rifatullah. Ini kalimat-kalimat tinggi yang menunjukkan bagaimanakah pentingnya atau manfaatnya mengenal nama dan sifat Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin itu tidaklah memiliki perasaan lega dan kesenangan sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang perasaan lega dan kesenangannya pada perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia telah berjumpa dengannya. Laisa lil mu'min rahatun duna liqa'illah. Tidak ada bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin tidaklah memiliki perasaan lega dan kesenangan sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, maka ucapan Abdullah bin Mas'ud, makna ucapan Abdullah bin Mas'ud, jika iman seorang hamba telah mencapai tingkatan ini, yaitu berupa kesenangan dan ketentraman hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini benar-benar telah sampai atau mencapai perjumpaan seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka bagaimanakah dengan perihal seorang hamba yang merindukan pertemuan dengan Rabb-Nya Azza wa Jal, sedangkan dia tidak merasakan kesepian karena berpisah dengan teman-temannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adi bin Adi rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis surat kepadaku seraya berkata, amma ba'd, bahwasanya iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, batasan-batasan, dan sunnah-sunnah. Barang siapa yang menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Dan barang siapa belum menyempurnakannya, berarti dia belum menyempurnakan iman. Jika usiaku masih ada, akan kujelaskan pada kalian hingga kalian mengamalkannya. Namun, jika aku meninggal, aku pun bukanlah seorang yang antusias untuk bersahabat dengan kalian. Adapun sebelum mereka terdapat para pemimpin dan penghulu yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Sungguh perhatian Rabb Subhanahu wa taala kepada mereka telah sampai pada titik maksimal, sampai pada tingkat di mana mereka diberikan hak untuk memilih antara perpanjangan masa hidup atau kematian. Namun mereka memilih perjumpaan dengan Rabb mereka, kematian. Sebagaimana telah ditulis oleh Imam Al-Bukhari sebuah bab dalam kitab Sahihnya, bab barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun cinta untuk berjumpa dengannya. Nah, garis bawah itu, barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Itu judul bab dalam Sahih Bukhari. Kita kemudian Al-Bukhari. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis lengkap dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dalam kondisi sehat bersabda bahwa tidak pernah sekalipun nyawa seorang nabi dicabut sehingga dia melihat tempat duduknya di dalam surga, lalu dia diberi hak untuk memilih. Nah, berarti yang dapat jaminan untuk masuk surga siapa? Nabi.
Lalu dia berhak untuk memilih tempatnya itu di mana. Lanjut lagi, Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, maka tatkala kematian menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kepala beliau berada di pangkuanku. Beliau pingsan sejenak, lalu sadar dari pingsannya. Maka beliau mengarahkan pandangannya ke atap rumah, lalu bersabda, "Ya Allah, aku memilih bertemu rekan-rekanku yang berada di tempat yang paling tinggi." Berarti dari kalimat ini Allah berada di mana? Di atas sana. Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku milih bertemu rekan-rekanku. Rafiq itu teman. Al-a'la, yang berada di tempat yang paling tinggi. Terus aku Aisyah katakan, kalau begitu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memilih kami. Dan dari ucapan ini aku mengetahui bahwa itulah hadis yang pernah disampaikan kepada kami. Maka itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku memilih bertemu rekan-rekanku yang berada di tempat yang paling tinggi. Maka bagaimana mungkin perangai sebagian orang berpaling dari memahami hal ini? Bagaimana mungkin tabir tebal telah menutupi mereka darinya? Lalu dengan serta-merta mereka menuduh setiap orang yang membela sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari syubhat para pengingkar sifat dan orang-orang yang menyamakannya dengan makhluknya. Mereka menuduhnya sebagai orang yang keliru dan tidak benar. Sedang mereka tidak melihat bahwa mereka memiliki kewajiban terhadap Allah dalam membela zatnya yang maha suci. Bagaimana mungkin pengajaran serta pembelaan terhadap tauhid yang menjadi pijakan para salafus soleh dikatakan sebagai ucapan-ucapan yang saling membatalkan satu dengan yang lainnya dan sebagai bentuk dialog-dialog ala Bizantium. Akan tetapi, bagaimanakah mungkin saudaraku para pembaca sekalian dapat tertipu dengan ucapan ini? Padahal engkau menyaksikan sendiri bahwasanya hampir pada setiap ayat Al-Quran yang engkau lewati selalu berakhir dengan peringatan atau penyebutan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu dari sifat-sifatnya. Nah, itu digarisbawahi, setiap kali kita lewati ayat Al-Quran selalu berakhir dengan peringatan atau penyebutan salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya. Itu lewati ayat itu akan temui seperti itu. Ini menunjukkan urgensi kita mengenal nama dan sifat Allah. Contoh kita lihat di sini. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 5. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, innallaha ghafurur rahim. Garis bawahi ghafurur rahim. Itu nama Allah, Ghafur dan Rahim. Terus kemudian dalam surat An-Nisa ayat 17, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, di situ aliman hakimah, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Terus kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 95, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Nah, lihat, Wallahu azizun. Aziz di garis bawahi. Zuntiqab, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Jadi nama Allah itu Aziz, Maha Perkasa. Terus kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 235, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, situ garis bawahi, wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdhuru wa'lamu anallaha ghafurun halim. Ghafurun halim. Itu diakhiri lagi, lihat bagian akhir semuanya. Maka orang jadi memahami ayat-ayat Al-Quran kalau mengetahui nama-nama dan sifat Allah juga, tidak sekedar baca saja. Terus kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 25, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Wa kanallahu qawiyyan aziza. Qawi nama pertama, terus aziz nama kedua. Dan lihat nanti, ini kalau cuma disebut yang bagian belakang, nanti akan ada nyambungnya dengan ayat yang dibicarakan di depan. Jadi nggak mungkin nama Allah yang disebutkan di belakang, ya itu tidak ada nyambungnya dengan di depan. Pasti nyambung. Kok ditutup dengan ini? Pasti ada maksudnya di situ. Terus kemudian dalam surat Asy-Syu'ara dalam ayat 68,
dan sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Nah, garis bawahi Al-Aziz Ar-Rahim. Terus An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 1, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu selalu mengawasimu. Raqib, mengawasimu. Terus Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 6, dan Allah maha kaya, maha terpuji. wallahu ghaniyun hamid. Ghani dan hamid. Terus Kemudian dalam surat Al-Buruj ayat 12 sampai 16, sungguh azab Rabbmu sangat keras, sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali, dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih, yang memiliki arsy, lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. nah lihat Al-Buruj 12 sampai 16. Inna batsya rabbika lasyadid. Azab Rabbmu sangat keras. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Dialah yang memulai dan yang menghidupkan kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Garis bawahi Al-Ghafur Al-Wadud. Dia yang maha pengampun, Al-Wadud maha pengasih. Dzul arsyil majid, yang memiliki arsy. Al-Majid itu juga di garis bawahi, lagi maha mulia. Fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Terus semua itu disebabkan karena nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang mulia ini memiliki daya pengaruh dan membekas di dalam hati seorang yang mengetahuinya, hingga ia selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupannya. Dengan demikian sempurnalah rasa malunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat dari Sa'id. Dari Sa'id bin Yazid Al-Ansari, dia berkata, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu agar malu terhadap Allah Azza wa Jal, sebagaimana rasa malumu terhadap seorang yang solih di antara kaummu." Nah, lihat, usika antastahhiya minallahi azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qaumik. Lihat catatan kaki riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan yang lainnya Al-Albani mengatakan hadis ini jayyid. Jayyid itu derajat hadis antara sahih dan hasan. Derajat hadis antara sahih dan hasan. Dan disebutkan dalam hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 741. Itu kitabnya Syekh Albani. Nah, lihat, aku wasiatkan kepadamu agar malu terhadap Allah, sebagaimana rasa malumu terhadap seorang yang soleh di antara kaummu. Ada di antara kita kalau ketemu dengan Pak Kiainya, Pak Ustadznya malu. Dia misalnya pacaran terus ketemu dengan Kiainya, kabur dia lepas itu tangan ceweknya. Namun ada yang nggak malu juga, iya kan? Tadi di pantai ketemu nggak? Hah? Ada yang nongkrong nggak tadi, mojok tadi? Ada kan? Itu suami istri apa ini? Selingkuhan itu. Malah suami istri mojok-mojok. Orang ngopo? Iya kan? Coba, mau dibawa kemana coba kalimatnya? Mau husnuson itu? Ah, itu kayaknya di rumah nggak ada tempat, mungkin cari di situ gitu. Iya, kurang kerjaan. Mana kalau nggak selingkuh kalau orang sini coba? Ngapain coba mojok di pantai? Iya kan? Wes tua meneh. Iya kan? Bukan muda itu. Kalau muda bilang, oh itu pacaran, itu anak kuliahan ini. Kalau tahu rumahnya itu suruh ditangkap. Kalau di sini itu ditangkap, disidang, denda. Ada denda parah kalau di desa itu. Kalau ketahuan itu. Harusnya tadi ditangkap aja itu ya. Ya ada, kalau saya jadi petugas pantai sudah digerebek terus dibawa pulang gitu. Kalau orang itu punya rasa malu yang besar, dia ketemu dengan ada orang-orang baik situ saja, harusnya punya rasa malu. Ini jilbaban melewat ini, ini petisan lewat, sudah takut dia. Waduh, dia sudah pikirannya sudah beda. Kalau nggak ada rasa malu, memang maksudnya sudah seperti itu, mengakar pada dirinya. Sama coba kalau kamu di masyarakat, coba masih aturan-aturan ini masih ada coba. Kalau di masyarakat itu lihat saja sudah tahu jilbab itu wajib misalnya, dia
Tiba-tiba ibu ini nggak pakai jilbab, kabur dia itu, lari, malu sekali. Ya, saya sering lihat kayak gitu. Karena saya lewat cuma sepedaan saja langsung kabur dari situ. Ya, karena sudah malu, dia salah, punya rasa malu seperti itu. Rasa malunya karena salah. Itu artinya masih terjaga, lingkungan itu masih terjaga. Kalau kita coba di tempat lain, masuk mall kayak ada yang lewat, kayak ada orang baik-baik lewat, kayak nggak ada itu rasa malu, iya kan? Pegang ceweknya, tangan ceweknya, jalan gitu, rasa malu ada? Lihat kamu pecisan pulang dari masjid gitu, ada? Oh, enggak. Berarti memang sudah terbiasa dengan maksiat. Orang yang sudah terbiasa dengan maksiat itu nggak ada rasa malu lagi. Rasa malu sudah dicabut. Maka rasa malu itu masih ada kalau ya tidak bermaksud, kalau dia itu tidak biasakan untuk maksiat, ya, maka rasa malu itu masih ada. Takut lihat orang-orang yang baik gitu, takut seperti itu. Terus saat menyampaikan pidatonya kepada kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, bahwasanya ketika akan pergi ke tempat buang air di padang pasir yang terbuka, aku terus menutupi diri dengan pakaianku karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini Abu Bakar Siddiq berkata, ketika buang hajat kemana itu? Bahwasanya ketika akan pergi ke tempat buang air di padang pasir, dia cari tempat yang jauh, sekali aku terus menutupi diri dengan pakaianku karena malu kepada Allah. Padahal dia berpakaian. Namun dia itu pergi jauh, mutakonnian, menutupi diri bisaubi istiyaan min Rabbi azza wa jalla, karena malu kepada Allah. Itu saking malunya yang besar. Terus, dan di sini jadi adab kalau buang air di tempat terbuka, ya berusaha jauh dari orang-orang, ya nggak cari di dekat dengan orang-orang. Termasuk juga berusaha untuk tidak buang hajat di tempat orang biasa lewat dan nongkrong di situ. Dan itu tidak dipahami oleh sebagian orang. Contoh sebagian supir, ya orang tempat nongkrong situ lepas saja sudah, dia sudah lepas tanggung jawab, pergi dia kabur dari situ. Padahal siksa kubur banyak ada ketika seseorang tidak memperhatikan buang hajat ini. Itu siksa kubur kebanyakan di situ. Terus oleh sebab itu Nabi SAW mengabarkan bahwasannya seorang hamba tidaklah melakukan sebagian maksiat kecuali karena hatinya lengang atau kosong dari iman ketika ia melakukannya. Nah, garis bawahi, maksiat ada karena hatinya lengang, kosong dari iman ketika ia melakukannya. Apalagi sudah jauh dari majelis ilmu. Pas kuliah ngaji terus terjaga, ketika sudah tidak kuliah lagi kembali ke tempatnya, nggak ngaji lagi. Sudah dapat istri ayu, putih, tinggi, kayak Pragawati dia dapat, wah sudah nggak ngaji lagi. Betul apa betul? Mbak betul lah. Betul, alhamdulillah. Tak kira orang bilang betul. Cari standar biasa saja gitu, rasa macam-macam. Cari kayak gitu, emangnya perawatan nggak ini apa? Emangnya mobil mahal itu perawatannya nggak mahal? Mahal, berarti cari yang gimana? Biasa saja. Cari yang mau sama kamu. Itu intinya. Itu pasti itu. Iya kan? Ada gak yang mau sama kamu? Itu aja. Laras sama buatan lagi. Itu tadi, lengang dari iman. Itu ketika kapan? Nah, apalagi jauh dari majelis ilmu. Dia berada tengah hutan offshore terus, lepas pantai, offshore terus. Mau ngaji gimana coba? Cuma lihat YouTube aja. Emangnya lihat YouTube itu ini bisa stabil apa? Nanti lihat di bawah lagi ada video recommended for you. Mendapat syubhat lagi. Buka lagi. Campur lagi. Kepotong iklan, cewek buka aurat. Belum lagi kayak gitu. Lihat lagi di bawah video penasaran lagi. Ya, nanti apa dia tulis thumbnailnya lagi, judulnya macam-macam.
Ini wanita tercantik di muka bumi. Wow, dia buka lagi. Nggak bisa belajar dari YouTube saja. Ngaji di majelis ilmu, ngaji di majelis ilmu itu baru terjaga. Bukan ngaji via YouTube, Facebook, IG, Instagram, apalagi tambah lagi stalking akhwat. Nah, ada yang komentar di status ustadz, kemudian ini ada akhwat ini kayaknya di bawah ini. Ayo korai ya. Kena semuanya ini. Stalking meneh. Cari itu. Iki kayaknya wong Surabaya iki cerak rumah iki. Wah. Dapat lagi. Iya kan kayak gitu kan. Ustadznya umpan gitu dia cari, kok awat komentar nih. Kok komentarnya bagus. Tak screenshot. Nah, sekalian cari. Itu kalau ngaji di internet kayak gitu jadinya. Nggak bisa konsen. Maka sediakan waktu di majelis ilmu, bisa konsen. Ya kan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu. Kalau ngaji di medsos juga kayak gitu jadinya. Maka jangan sampai buat iman itu kosong gitu, nggak diisi, nggak dicas. Baterai saja nggak dicas saja itu jadi drop, apalagi iman nggak dicas. Jadinya apa? Wah, baterainya sudah nggak bisa dipakai lagi lama-lama itu. Karena kapan nanti hatinya bisa mati. Kalau baterai jadi apa istilahnya? Baterai yang sudah ini apa? Mau ngisi lagi nggak bisa itu? Ngedrop. Bocor lah, baterainya bocor itu. Mau diisi lagi soak lah ya. Mau diisi lagi nggak bisa. Coba, iman nanti kayak gitu juga. Diisi tiba-tiba drop lagi, sudah harus diganti. Jangan sampai kayak gitu iman, dicas lagi. Ya kerja, udah urusan dunianya, ada waktu lagi luangkan, enggak alasan sibuk terus. Ada waktu weekend, bukan malah sibuk untuk mancing, bukan malah traveling, bukan malah naik gunung. Naik gunung cuma tambah status Instagram saja, cuma tambah status story aja. Ngaji. Nggak ada waktu untuk ngaji, nggak alasan sibuk terus. Wah Ustadz aku tugas akhir urung rampung. Masa tugas akhir terus kerjaannya nggak ada waktu untuk belajar. Dia masih mikir makan, masih mikir untuk urusan dunia. Masa urusan ngaji enggak? Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah dikatakan beriman seorang yang berzina ketika ia melakukannya. Tidaklah dikatakan beriman seorang yang mencuri pada saat ia mencuri, dan tidaklah dikatakan beriman seorang peminum arak ketika ia meminumnya, sedangkan taubat itu dibentangkan sesudah itu. Nah, beri kesimpulan, orang berzina dan orang yang mencuri imannya berkurang, namun tidak lepas secara total. Kalau lepas secara total berarti kafir. Wong selingkuh kafir, mencuri kafir. Namun berkurang, tidak hilang secara total. Maka ketika dia tobat, benar-benar tobat, tobatan nasuha, maka kembali lagi nanti imannya. Asalkan tobatnya sungguh-sungguh, nggak separuh-separuh. Dia tinggalkan tadi zinanya, dia tinggalkan tadi mencurinya, tinggalkan tadi minum khamrnya. Terus Ikrimah, salah seorang murid Abdullah bin Abbas menuturkan, aku berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana iman itu terlepas darinya? Beliau menjawab, begini, sambil mengeratkan jari jemarinya, kemudian dilepaskannya. Jika dia bertaubat, maka iman itu kembali kepadanya. Lalu beliau mengeratkan kembali jari jemari kedua tangannya. Nah, mengeratkan gimana coba mengeratkan? Gini. Jari jemarinya kemudian dilepaskannya. Jika dia bertobat maka iman itu kembali lagi kepadanya. Nah, gini berarti. Lalu beliau mengeratkan kembali. Nah, kalau iman itu lepas seperti ini. Namun bukan lepas secara total di sini, masih bisa kembali. Ya, gampangnya tadi bahasanya imannya berkurang. Nah, terus oleh sebab itu ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya kepada tauhid,
Lalu mereka menolaknya. Maka beliau pun mengetahui bahwa penolakan tersebut disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang beliau disebut sebagai Al-Waqar dalam firman Allah Subhanahu wa taala Surat Nuh ayat 13. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam menafsirkan ayat ini, kalian tidak mengetahui keagungan atau kebesarannya. Nah, lihat di garis bawahi tadi kalimat penolakan tersebut disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan kebesaran Allah. Jadi orang yang berbuat syirik itu karena tidak paham kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Waqara itu artinya azamatah. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Karena kalau orang tahu kebesaran Allah, dia pasti akan meninggalkan syirik. Karena dia tahu Allah Maha Agung, Maha Besar. Namun kalau tidak pernah tahu ini, syirik tetap dijalankan. Karena nggak tahu kebesaran Allah. Berarti kita dapat ambil kesimpulan, orang yang berbuat syirik juga karena tidak paham nama dan sifat Allah. Orang yang berbuat syirik itu terjadi karena tidak paham nama dan sifat Allah. Itu bisa fatal sampai di situ. Namun kalau orang tahu nama-nama dan sifat Allah, besarnya Allah, agungnya Allah, maha tingginya Allah, nama-namanya sempurna, pasti tidak akan berbuat syirik. Terus pada riwayat lain. Pada riwayat lain, beliau menafsirkan dengan menyatakan, mengapakah kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya yang sebenarnya? Apa yang telah dikatakan di atas sangatlah beralasan. Karena seandainya manusia mengagungkan Allah dengan sebenarnya, niscaya mereka tidak terjerat dalam kesyirikan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Nah, lihat situ. Seandainya di garis bawahi, manusia mengagungkan Allah dengan sebenarnya, berarti bertauhid. Niscaya mereka tidak terjerat dalam kesyirikan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu ya, kalimat penting itu ya. Terus sebab segala kebaikan berada di tangannya. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka itu bersandar kepada selainnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 21, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Segala kejelekan terhempas dari mereka dengan kekuatan dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billadina min duni. Terus bacakan artinya. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Nah, di sini segala kejelekan terhempas dari mereka dengan kekuatan dan kekuasaannya. Lalu ada keterangan di bawahnya. Andaikan manusia mengagungi Rabb mereka, niscaya rasa takut kepadanya akan menempati hati-hati mereka, hingga engkau tidak akan menemukan di antara mereka seorang yang bermaksiat kepadanya. Nah, lihat, berarti garis bawahi, niscaya rasa takut kepadanya akan menempati hati-hati mereka hingga engkau tidak akan menemukan di antara mereka seorang yang berbuat maksiat. Berarti makin kenal Allah, makin takut kepada Allah. Ya, kaidahnya ya, makin kenal Allah, makin takut kepada Allah. Makin takut kepada Allah, makin jauh dari maksiat. Saya ulang, makin kenal Allah berarti makin takut kepada Allah. Makin takut kepada Allah berarti makin jauh dari maksiat. Terus sebab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menjadi penghalang antara dia dan perbuatan yang menyebabkan murka Rabb-nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya rasa takut itu adalah hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia menjadi penghalang antaramu dan perbuatan maksiat. Itulah rasa takut yang sebenarnya. Nah, garis bawah itu, rasa takut itu adalah hendaklah kamu takut kepada Allah hingga ia menjadi penghalang antara dirimu dan perbuatan maksiat. Itulah rasa takut yang sebenarnya. Berarti rasa takut yang bisa menghindarkan kita dari maksiat. Terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia benar-benar mengingatnya, dan barang siapa tidak mentaatinya
maka dia tidak termasuk orang yang mengingatnya. Meskipun dia memperbanyak bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Nah, maka dia tidak termasuk orang yang mengingatnya meskipun dia memperbanyak bertasbih, mensucikan Allah dan membaca Al-Qur'an. Ini pada orang yang taat kepada Allah, berarti dia benar-benar mengingatnya, dan barang siapa yang tidak mentaatinya, maka dia tidak termasuk orang yang mengingatnya. Terus ucapan beliau ini? Ucapan beliau ini Siapa mengandung tadi? Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas. Ya, terus Ucapan beliau ini mengandung makna yang amat dalam dan cermat serta pantas untuk mendapatkan perhatian, yaitu bahwa seorang hamba tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla kecuali apabila lenyap dari lubuk hatinya muraqabatullah, perasaan terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lalai akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya yang selalu mendengar dan melihatnya. Ia telah dikuasai oleh dorongan hawa nafsu dan keputusan hatinya untuk melaksanakan kemaksiatan. Namun manakala ia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatannya, ia akan menghentikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 14, "Tidakkah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?" Nah, lihat Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ini tanda kalau orang renungkan ayat ini berarti ia akan merasa terawasi oleh Allah. Allah lihat dia terus. Terus dengan demikian maka ucapan Sa'id bin Zubair rahimahullah, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengingatnya. Yang beliau maksudkan dengan mengingat yaitu pokok dan pangkal dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingatan hati yang merupakan faktor pendorong terbesar untuk taat kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Maimun bin Mahran rahimahullah, ada dua macam zikir. Zikir dengan lisan itu baik, dan yang lebih afdol darinya seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak bermaksiat, lalu ia menahan diri darinya. Nah, berarti karena mengingat Allah orang akan tertahan dari maksiat. Tadi ada disebut zikir ada dua macam. Apa pertama? Zikrul lisan hasanun wa afdalu min zalika ayyuzkarallahu al-abdu indal ma'siyah. Berarti yang pertama zikir lisan, yang kedua zikir dengan hati. Terus maka itulah perkara ketaatan dan penghentian diri dari perbuatan durhaka semuanya kembali kepada ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Perasaan diawasi dan rasa takut yang semua itu merupakan bagian dari pengagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paragraf itu digaris bawahi. Makin mengenal Allah, maka perasaan diawasi dan rasa takut itu muncul. Dan semua itu berujung pada pengagungan kebesaran Allah. Kita cukupkan dulu, nanti lanjut lagi ba'da sholat asar. Sekarang bisa persiapan terlebih dahulu. 5 menit lagi azan insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.